Kita semua tahu ya, buat ngambil keputusan strategis itu, wah butuh keberanian luar biasa. Itulah titik awal dari setiap inovasi kan? Tapi ceritanya tuh nggak berhenti di situ. Justru tantangan yang paling gedenya itu dimulai setelah keputusan itu kita ambil. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang tuh udah bukan lagi berani coba atau enggak, tapi geser jadi, gimana sih seorang inovator itu bertanggung jawab sama keputusannya, apalagi kalau ternyata keputusan itu keliru. Nah, ini dia nih intinya. Gini ya, bikin keputusan yang salah itu wajar banget, manusiawi. Yang bahaya itu adalah saat kita nolak buat refleksi, nolak buat ngelihat lagi keputusan itu dengan mata yang jujur. Sekarang kita masuk ke sebuah fase yang sering banget nggak kelihatan, tapi justru paling nentuin, yaitu tantangan setelah keputusan dibuat. Disinilah kedewasaan seorang inovator itu benar-benar diuji. Coba deh kita bedah ya, ternyata keberanian itu ada dua jenis. Yang pertama yang sering kita dengar, berani memutuskan. Itu tuh lompatan awal berdasarkan visi. Tapi ada yang kedua, dan ini keberanian yang jauh lebih matang. Berani mengoreksi, bahkan berani mempertanyakan visi itu sendiri. Terus, apa dong penghalang terbesarnya? Jawabannya sederhana, tapi kuat banget, yaitu ego. Ego itu teman-teman adalah musuh utama dari proses belajar dan refleksi. Dan ini ada cerita nyata loh tentang gimana ego bisa menghancurkan segalanya. Bayangin ada perusahaan besar, beli perusahaan kecil yang super profit. Nah, manajemen baru ini datang, didorong sama ego, langsung maksain aturan-aturan kaku. Hasilnya, salesperson terbaik mereka, yang gayanya emang santai, tapi hasilnya luar biasa, pilih keluar. Cuma dalam 90 hari, penjualan mereka anjlok, lebih dari 33%. Pelajarannya jelas banget kan? Kalau ego udah lebih penting dari hasil, ya kegagalan tinggal nunggu waktu. Terus gimana caranya kita keluar dari jebakan ego ini? Jawabannya adalah, kita butuh semacam kompas profesional. Sebuah sistem yang bisa bantu kita navigasi lewat refleksi yang kritis. Nah, konsep kuncinya itu namanya validated learning atau pembelajaran yang tervalidasi. Ini bukan cuma sekedar belajar dari pengalaman biasa ya. Anggap aja kita ini kayak ilmuwan. Kita punya hipotesis, kayaknya ide ini bakal berhasil deh. Terus kita cari bukti nyata, pakai data buat ngebuktiin apakah ide kita itu beneran jalan di dunia nyata atau cuma di kepala kita aja. Nah, itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya, bukan seberapa sibuk kita ngebangun sesuatu. Oke, terus gimana mulainya? Ada 3 langkah disiplin yang bisa kita coba. Pertama, dan ini mungkin yang paling susah, mundur dulu sebentar. Ambil nafas, ambil jarak dari semua kesibukan, buat lihat gambaran besarnya. Kedua, jujur sama diri sendiri. Tanya, apa sih asumsi paling rapuh, paling bahaya, yang jadi pondasi ide saya sekarang? Mana yang kalau salah, semuanya bisa ambruk? Dan yang ketiga, sebelum mempertaruhkan semuanya, uji dulu asumsi itu dalam skala kecil. Cari jawabannya sekarang, pas biayanya masih murah. Penting banget nih buat dicatat. Proses ini sama sekali bukan tentang aku kalah loh. Justru, ini soal pakai kompas profesional tadi buat nemuin jalan terbaik ke depan. Ini tuh alat navigasi, bukan tanda kalau kita lagi tersesat. Nah, hasil dari refleksi ini nantinya bakal bawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang strategis. Pilihannya itu bukan antara sukses atau gagal ya, tapi antara 2 jalur yang sama-sama valid. Putar haluan atau terus maju. Dan mesin yang ngegerakin semua ini adalah sebuah siklus yang simple tapi powerful banget. Bangun, ukur, belajar. Kini cara kerjanya. Kita bangun ide jadi produk. Terus, kita ukur gimana respons pasar, gimana respons pelanggan. Habis itu, kita belajar dari data yang kita dapat. Siklus inilah yang ngasih kita validated learning tadi. Ngasih bukti kuat buat nentuin kita lanjut lurus atau saatnya putar haluan. Jadi, ingat ya, sebuah pivot atau putar haluan itu bukan tanda panik. Sama sekali bukan. Itu adalah koreksi arah yang terstruktur yang didasari sama pembelajaran. Justru, ini tuh tanda kekuatan dan kemampuan beradaptasi, bukan tanda kegagalan. Jadi, risiko yang sebenarnya itu di mana dong? Bukan pas kita bikin kesalahan di awal, bukan itu. Risiko terbesarnya justru saat kita maksa bertahan sama rencana yang udah jelas-jelas salah cuma karena gengsi. Saat kita pura-pura nggak lihat sinyal bahaya dari pasar. Dan yang paling parah saat kita biarin ego, bukan bukti, yang jadi kapten kapalnya. Yuk kita lihat gimana semua ini akhirnya ngebentuk sebuah identitas baru. Ini adalah sebuah perjalanan transformasi dari yang tadinya cuma pengambil keputusan, jadi seorang pemimpin pembelajar yang bertanggung jawab. Pada akhirnya,
Pesan yang perlu kita pegang tuh sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Keputusan kita bisa aja salah, dan itu nggak apa-apa. Tapi menolak buat refleksi. Nah, itulah resiko yang paling besar dari semuanya. Ini nih, mantra yang harus dipegang sama setiap inovator yang bertanggung jawab. Kalau ternyata ini salah, kami siap mengubahnya. Kalimat ini adalah sebuah pernyataan keberanian sekaligus kedewasaan profesional. Jadi, pertanyaan penutup buat kita semua sekarang bukan lagi apakah kamu berani mencoba, tapi bergeser menjadi apakah kamu berani belajar. Karena mindset inilah yang pada akhirnya akan membedakan inovator sejati di masa depan.